Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apni Mahmud, SPDGR, CGP Angkatan 11, UPTD SMP Negeri 4, Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao. Saat ini saya berada di modul 1.4, yaitu demonstratif kontekstual mengenai budaya positif. Yang membimbing kami adalah fasilitator Bapak Yapi Jarawuta dan pengajar praktik kami Ibu Margarita Boyma. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berikut adalah skenario kasus yang saya tangani. Saya adalah wali kelas 8C di sekolah UPTD SMP Negeri 4 Rote Barat Laut. Pada suatu hari, saat saya sedang melakukan pertemuan di kelas saya dengan anak-anak terkait dengan tugas saya sebagai wali kelas. Kemudian setelah itu ada sekitar 5 orang anak melaporkan kepada saya terkait dengan perbuatan salah satu murid yang bernama Cesar Ndolo. Jadi Cesar Ndolo ini melakukan perbuatan tidak baik di kelas, yaitu beberapa kali berkata kasar dan berkata kotor kepada kelima orang teman sekelasnya tersebut. Sehingga saya sebagai wali kelas menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan segitiga restitusi. Tahap yang pertama dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas ini adalah membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu adalah prinsip dalam menstabilkan identitas. Jadi ilustrasi percakapannya sebagai berikut. Sebagai ibu guru, "Halo Cesar, selamat pagi." Kemudian Cesar menjawab, "Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat?" Cesar menjawab, "Sehat Ibu. Ibu dengar-dengar dari teman-teman kamu sering berkata kasar dan berkata kotor pada beberapa teman. Betul atau tidak?" Cesar menjawab, "Betul Ibu." "Ya, baik. Ibu panggil ke sini, Ibu bukan marah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini." Ya, kita masuk ke tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di mana pada bagian ini prinsip yang dipakai adalah setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Untuk kasus Cesar ini, Cesar berusaha memenuhi kebutuhan dasar yaitu untuk kesenangan. Ilustrasi percakapan sebagai berikut. "Apa yang Cesar rasakan ketika berkata kasar atau kotor kepada teman-teman?" Cesar menjawab, "Main gila sa ibu," yaitu dari bahasa rote yang artinya yaitu bercanda. Kemudian dia melanjutkan bahwa saya merasa senang ibu. Ibu, baik, ibu juga waktu sekolah pernah begitu. Tidak apa-apa ya, semua orang pernah berbuat kesalahan. Menurut Cesar, perbuatan yang berkata kotor atau kasar tersebut adalah perbuatan baik atau tidak? Cesar menjawab, perbuatan tidak baik, Ibu. Tahap yang terakhir, yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tahap ini berfungsi untuk memotivasi murid secara intrinsik, di mana mereka dapat menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan, dan di masa depan akan berbuat yang lebih baik lagi sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini dari dalam diri mereka sendiri. Menanyakan keyakinan ini yaitu ketika identitas telah stabil dan perilaku telah divalidasi, maka murid tersebut telah siap untuk mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Ilustrasi percakapannya sebagai berikut. "Kira-kira perbuatan Cesar itu adalah perbuatan baik atau salah?"
Cesar menjawab, salah ibu. Baik, melanggar keyakinan kelas yang mana? Cesar menjawab, saling menghormati dan saling menghargai sesama teman. Baik, jadi kira-kira apa yang akan Cesar buat untuk menebus kesalahan tersebut? Cesar menjawab, minta maaf kepada teman-teman dan berjanji secara sungguh-sungguh tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Cesar, Pagi Ibu, apa kabar hari ini? sehat Ibu. Ibu dengar dari teman-teman, kamu sering berkata kotor atau berkata kasar dengan teman-teman, betul atau tidak? Betul Ibu. Ya, ibu panggil ke sini, ibu bukan marah, tetapi ibu mau cari solusi menghadapi permasalahan ini. Saat Cesar berkata kotor kepada teman atau berkata kasar, apa yang Cesar rasa? Ibu hanya menjelas saya Ibu itu. Saya rasa senang Ibu. Ya, itu hanya main gila ya, sudah sungguh-sungguh. Cesar hanya merasa senang kalau berkata begitu sama teman. Baik. Sekarang, perbuatan itu menurut Cesar itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik Ibu. Ya, tidak baik. Melanggar keyakinan kelas yang mana? Tidak menghormati teman-teman. Ya, baik. Itu berarti melanggar kebajikan, tidak menghormati teman-teman dan tidak menghargai teman-teman, melanggar keyakinan kelas yang itu. Jadi karena Cesar sudah rasa salah, kemudian melanggar keyakinan kelas, solusinya apa kira-kira untuk menebus kesalahan itu? Minta maaf kepada teman-teman dan tidak mengulangi kesalahan. Ya, berarti Cesar sudah merasa salah dan berjanji akan minta maaf sama teman-teman yang Cesar lukai hatinya, yang Cesar sudah berkata kotor tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu. Baik, terima kasih Cesar karena sudah mencari solusi masalah. Cesar bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya. Nama saya Cesar dulu, beras dari kelas 8C, sekolah SMP 4 Rote Barat Laut. Dulu Ibu Afni ketika kami berbuat salah, Ibu Afni akan marah-marah dan sekarang Ibu sudah memahami segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah dan kami merasa senang.